Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Kita masuk ke bahasan tentang trigger ya pada SQL Server ini. Apa sih trigger itu? Trigger adalah kumpulan kode SQL yang berjalan secara otomatis untuk mengeksekusi perintah insert, update, dan delete. Mungkin banyak di antara kamu berpikir bahwa trigger itu adalah ini, pelatuk pada pistol. Tapi bisa jadi iya. Karena trigger itu, contohnya pada pistol ini ya, saat trigger itu ditekan, maka dia akan mengeluarkan peluru. Kasusnya mirip sekali dengan SQL Server yang kita bahas kali ini. Misalnya ada sebuah table, dia kedapatan sebuah proses insert, atau update, atau delete. Anggap saja nama table tersebut adalah tabel 1. Maka ketika tabel 1 mendapati sebuah proses di atas, atau salah satu dari ketiganya, maka bisa jadi ada tabel 2 yang terkena imbasnya, atau ada tabel 3, atau tabel 4, atau bahkan semuanya, itu bisa terjadi. Baik, kita sudah masuk ke dalam SQL Server-nya. Di sini saya akan membuat studi kasus seperti ini. Jika tabel anggota dihapus, maka akan otomatis tersimpan pada anggota backup. Seperti ini ya. Jika tabel anggota dihapus, maka akan otomatis tersimpan pada anggota backup. Di sini kita lihat kata kunci adalah jika tabel anggota dihapus. Artinya apa? Artinya dia ada proses namanya delete. Ya. Jika tabel anggota di delete, maka otomatis akan tersimpan pada tabel anggota backup. Sebelumnya saya mau melihat dulu kolom-kolom pada tabel anggota. Di sini saya bisa lihat dengan cara menampilkan langsung aja tabel anggotanya. Sini saya tampilkan dahulu. Saya mau mengidentifikasi dahulu nama kolom-kolom yang ada itu apa aja. Baik, di sini ada kolom ID anggota, nama, alamat, telepon, ID kategori, dan provinsi. Ini baik sekali yang nul ya provinsinya. Tapi tidak masalah. Baik, di sini saya akan membuat duplikat dari tabel anggota ini. Saya akan membuat tabel baru, create tabel anggota underscore backup. Di sini pada tabel anggota backup, saya tidak akan meletakkan sebuah primary key dan juga foreign key. Jadi di sini memang murni hanya backupan saja. Tidak ada proses untuk melakukan relasi ya. Saya execute dulu tabelnya. Baik, sudah berhasil. Selanjutnya saya akan membuat triggernya untuk tabel anggota. Jadi di sini create trigger. Karena ini fungsinya untuk delete, jadi di sini saya tulis del ya. Del anggota on anggota.
Jadi di sini akan membuat trigger bernama del anggota yang berlaku pada tabel anggota. Di situ tulisannya on ya, on anggota. Ini berlakunya pada saat apa? Jadi di sini saya akan memberikan studi kasusnya, dia itu untuk aksi for delete. Ya, apabila terjadi proses delete pada tabel anggota. Di sini saya tambahkan declare untuk menampung nilai-nilai yang ada pada tabel anggota. Artinya tabel anggota yang lama ya di sini. Di sini saya tambahkan a keong ini. Ini saya copy saja ya. Baik, seperti ini deklarasinya. Kemudian setelah kita deklarasikan, kita lanjut untuk set variabelnya. Kita memasukkan nilai ID, nilai nama itu dari tabel anggota yang kita hapus. Ini saya copy saja. Saya Ctrl C ya. Saya Ctrl V di sini. Saya tambahkan select. ID anggota from delete. Nah, di sini kita tidak perlu lagi untuk memanggil kalimat anggota tadi karena memang di sini sudah otomatis ya. Ini saya copy saja. Nanti saya perbaiki ya. Ini saya copy paste untuk kalimat-kalimat yang mirip. Baik, selanjutnya kita mulai eksekusi di bawah sini. Saya ketikkan perintah insert untuk tabel anggota yang backup ya, anggota backup. Values-nya kita ambil dari variabel-variabel yang tadi sudah kita set. Sebentar saya cek dulu tabel anggota backupnya ya. Saya lihat dulu strukturnya karena saya lupa di sini bentuknya. Saya cek dulu tabel anggota backupnya ini karena saya tidak hafal ya strukturnya. ID anggota, nama, alamat, telepon, ID kategori, provinsi. Oh, di sini tidak menggunakan
get date ya di akhirnya, tidak perlu untuk menampung data kapan dihapusnya ya. Baik, tidak masalah kok ini. Baik, selanjutnya kita eksekusi triggernya. Sudah berhasil ya. Di situ sudah complete successful. Sebagai pembuktian saya akan menampilkan tabel anggota juga. Jadi di sini akan saya tampilkan tabel anggota dan anggota backup. Lihat ya, di sini kita punya Andi, ada Bekti, ada Bambang, ada Bowo, dan di sini kalau kita lihat tabel anggota backupnya kosong. Sebagai studi kasus saya akan memasukkan data ya. Saya masukkan data, saya insert into anggota. Saya kasih values. Saya masukkan ID anggotanya, nama, alamat, telepon, dan ID kategori. Tak lupa dimasukkan provinsi. Ini saya masukkan nilainya, values. Misalkan ID anggota, kalau ID anggota kan itu ya, identity, jadi dia nggak perlu ditulis di sini. Kita langsung masukkan aja namanya Galih, misalnya alamatnya di Jepara. ID kategorinya saya letakkan 8 saja ya. Untuk ID kategori itu dia tidak menggunakan kutip 2 karena tipe datanya adalah integer. Kemudian provinsinya saya letakkan Jawa Tengah. Nah, seperti ini. Baik, sudah masuk ya. Kita lihat lagi nih, ini dua-duanya saya seleksi ya sebagai pembuktian. Lihat, si Gali sudah masuk ya, dia Jawa Tengah, dibuat padanya. Oh ya, saya tidak masukkan dibuat pada, nggak masalah kok itu. Kita lihat ya, Gali sudah masuk Jepara dia. Sekarang kita akan menghapus Gali. Delete from anggota where ID anggota sama dengan Gali itu ID anggotanya 9 ya. Berarti ini ID anggotanya 9. Kemudian saya execute. Baik. Nah, terlihat ya, ada yang aneh di sini. Di sini one row affected. Di sini di bawahnya ada lagi one row affected. Jadi tabel anggota berhasil dieksekusi dan tabel anggota backup berhasil eksekusi juga. Jadi kita lihat ya di sini. Lihat si Galih dia pindah ke bawah ya. Dari tabel anggota ke tabel anggota backup. Saya coba deh menghapus si Andi kali ya. Mungkin si Andi datanya belum digunakan. Dalam artian belum digunakan pada transaksi yang lain. Baik, Andi sudah saya hapus ya datanya. Kita lihat lagi di sini. Nah, lihat Andi baru saja masuk ke dalam tabel anggota backup. Untuk studi kasus pada trigger ini, kamu bisa mencoba-coba dengan menggunakan berbagai studi kasus. Misalnya contoh ya pada pembelian. Apabila ada transaksi pembelian masuk, maka stok barang akan bertambah. Dan apabila ada penjualan dilakukan, maka otomatis stok barang akan berkurang. Itu juga pakai trigger, itu bisa ya. Atau pada situasi yang lebih mahir lagi, apabila ada seorang user melakukan login ke dalam sistem, maka user tersebut akan tersimpan pada sebuah table bernama log untuk menyimpan data-data transaksi yang ada pada aplikasi yang kamu buat. Seperti itu. Semoga mudah dipahami. Apabila ada yang kurang paham bisa ditanya di kolom komentar atau bisa langsung japri ke saya akan membantu terkait dengan bahasan pada video ini. Baik, saya akhiri video kali ini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua.
dan nantikan video-video saya selanjutnya. Terima kasih. Tetap sehat dan tetap semangat untuk belajar.